Tidak semua luka berasal dari orang asing. Ada luka yang lahir dari rumah sendiri, dari kebaikan yang dianggap kelemahan, dari cinta yang berubah menjadi tuntutan, dan dari diam yang terlalu lama dipelihara. Ini adalah kisah Rina, seorang perempuan yang belajar bahwa menjadi baik tidak berarti harus rela diinjak. Ketika batas dilanggar dan harga diri dirampas, ia memilih bangkit. Bukan dengan amarah, tapi dengan kecerdasan, keteguhan, dan keberanian untuk mengubah takdirnya sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah ini terinspirasi berdasarkan kisah nyata. Nama, tempat dan karakter telah diubah demi menjaga privasi semua pihak. Segala bentuk kesamaan dan kejadian sebenarnya hanya kebetulan semata. Tonton sampai selesai karena sangat menguras emosi. Jangan lupa juga tekan tombol like dan subscribe. Baiklah, begini ceritanya. Pukul 5 pagi, alarm di ponselku berbunyi, menandai dimulainya ritual harian yang sama selama 5 tahun terakhir. Aku, Rina, mengusap mata sebelum beranjak. Langkah pertamaku menuju dapur. Keheningan rumah besar ini selalu terasa dingin di pagi buta, meski perabotan antiknya megah. Aku mulai merebus air untuk kopi tubruk pahit kesukaan Pak Hardi. Saat aroma kopi mulai memenuhi udara, Bu Marni, ibu mertuaku, sudah turun dengan dandanannya yang sempurna. "Selamat pagi, Bu," sapaku. Dia hanya mengangguk singkat, matanya yang tajam menyapu ruangan mencari celah untuk dikeluhkan. Saat kopiku serahkan, Pak Hardi muncul, mencicipi sebentar, lalu wajahnya berkerut. "Ini kopi atau air cucian beras?" Rasanya aneh. Aku hanya bisa menjawab pelan, "Maaf, Pak, saya buat seperti biasa." Sarapan berlangsung dalam keheningan yang dipenuhi suara sendok berdentang. Aku makan sambil berdiri di dekat dapur, sebuah tradisi tak tertulis. Aku adalah penyedia, pelayan, dan penopang. Setelah mereka selesai, Andika membantuku membawa piring kotor. "Aku minta maaf untuk tadi, Rin. Mereka lagi banyak tekanan," bisiknya. "Tekanan apa, Dika?" "Tekanan karena harus memilih arisan mana yang akan diikuti bulan depan." Tanyaku getir, suaraku lebih tajam dari yang kurencanakan. Aku tahu ini berat, tapi mereka orang tuaku. Usaha ayah bangkrut. Harga diri mereka hancur. Kita harus bantu. Aku menatapnya. Membantu dan dimanfaatkan itu beda, Dika. Hari itu adalah hari ulang tahun almarhum ibuku. Aku mengambil momen hening di kamar, membuka kotak perhiasan kecil di laci rahasia mejaku. Di dalamnya tersimpan cincin emas sederhana dengan ukiran bunga melati, satu-satunya barang berharga milik ibuku. Katanya, cincin itu pengingat untuk selalu kuat dan harum dimanapun ditanam. Aku mengelusnya, merasa seolah mendapat kekuatan. "Ibu, beri aku kekuatan hari ini," bisikku, sebelum dengan hati-hati meletakkannya kembali dan mengunci laci. Di depan kaca, aku melihat Rina yang kuat, sang profesional yang harus menyembunyikan mata lelahnya di balik topeng tegar. Sepulang kerja, setelah rapat keluarga tentang dana perayaan hari besar, aku hendak mengambil krim malam dari laci yang sama. Jantungku langsung berdebar kencang. Kotak perhiasan itu ada, tapi cincin melati ibuku hilang. Panik, aku mengobrak-abrik laci. "Dika, kamu lihat cincin emas ibuku?" tanyaku, suara bergetar. Keributan menarik perhatian mertuaku. "Hilang? Pasti kamu salah taruh. Rina, kamu kan sibuk, ingatannya jadi kacau," ucap Bu Marni. Aku membantah, "Tidak mungkin, Bu. Aku sangat hati-hati dan laci ini selalu kukunci." Pak Hardi menyeringai. "Atau mungkin, kamu butuh uang tunai cepat? Diam-diam menjualnya?" Air mata yang kutahan akhirnya menetes. "Apa? Pak Hardi, bagaimana Bapak bisa menuduh seperti itu? Itu peninggalan ibu saya, tak ternilai harganya." "Ya, karena tak ternilai harganya, pasti mahal," sahut Bu Marni dengan logika yang menyayat hati. Aku menatap Andika, memohon dengan mataku. "Katakan sesuatu. Bela aku." "Bu, Pak, jangan asal tuduh. Rina pasti tidak akan jual cincin itu," kata Andika, tapi suaranya tak berdaya. "Dika, kamu terlalu percaya. Ibu tahu perempuan karir sekarang butuh uang untuk penampilan, untuk jaga status."
Tuduhan keji itu menyakitkan. Pertengkaran berakhir dengan aku berlari ke kamar mandi, menangis terseduh-seduh. Malam itu, aku tidur di kamar tamu, didera rasa sakit dan pengkhianatan yang mendalam. Suatu Rabu sore, aku pulang lebih cepat. Saat membuka pintu pagar, rumah tampak sepi. Aku hendak naik ke kamar ketika suara bisik-bisik dari balik pintu kamar mertuaku membuatku membeku. Gaji Rina saja tidak cukup kalau kita mau bangkit lagi. Itu suara Pak Hardi. Cincin itu sudah kubawa ke Pegadaian siang tadi. Lumayan nilainya. Ini bisa jadi modal awal untuk investasi saham, kata Pak Hardi, terdengar bangga. Napasku tercekat. Pegadaian. Cincin ibuku. Bagus. Tapi jangan ceroboh. Kalau Rina bertanya lagi, kita bilang saja hilang dicuri salah satu art yang pernah kerja di sini. Dia kan baik, dia pasti percaya, balas Bu Marni dengan nada dingin dan penuh perhitungan. Iya, dia memang terlalu baik, terlalu mudah dikendalikan. Kerjanya hanya cari uang dan nurut saja. Semuanya sempurna. Mereka tertawa kecil. Air mataku mengalir deras, tapi kali ini air mata kemarahan yang mendidih. Kaki gemetaranku membawaku mundur pelan-pelan, keluar dari rumah. Aku duduk di bangku taman depan, menghirup udara segar. Pengkhianatan ini lebih kejam dari segala sindiran mereka. Saat itulah tekad itu lahir. Sebuah tekad yang keras dan membaja, menggantikan segala rasa sakit dan keraguan. Mereka pikir mereka telah memenangkan permainan. Mereka salah besar. Rina yang penurut itu telah mati. Ibu, aku akan sekuat akarnya. Bisiku, teringat pesan cincin itu. Perang ini tidak akan dengan teriakan atau air mata. Perang ini akan dengan kecerdasan, ketenangan, dan rencana yang sempurna. Langkah pertamaku, pulang ke rumah seolah tidak tahu apa-apa dan tersenyum lebih manis dari biasanya. Permainan baru saja dimulai. Di balik senyuman penurut itu, pikiranku bekerja dengan dingin dan penuh perhitungan. Di kantor, aku menghubungi notaris keluarga. Saya ingin membuat perjanjian pemisahan harta dengan suami, dan juga mengamankan aset-aset saya saat ini. Jelasku tanpa emosi. Tepat sekali. Aku juga membutuhkan bantuan untuk melacak sebuah barang berharga peninggalan keluarga yang diduga telah digadaikan tanpa izin saya. Aku menyerahkan semua deskripsi cincin itu. Langkah kedua, memindahkan semua tabungan pribadi, investasi, dana darurat ke rekening baru atas namaku sendiri, dan membekukan kartu kredit tambahan mertuaku dengan alasan verifikasi keamanan. Semuanya kulakukan pelan-pelan dan rapi. Setiap sore pulang kerja, aku tetap membawa oleh-oleh kecil, kue kesukaan Bu Marni atau majalah properti untuk Pak Hardi. Ini Bu, saya lihat ada promo di toko kue. Langsung teringat Bu Marni. Hadiah-hadiah kecil itu semakin membuat mereka percaya bahwa aku telah kembali menjadi Rina yang penurut. Rina, bulan depan acara pernikahan keponakan Ibu, kita harus kasih amplop yang pantas. Minimal 10 juta, pinta Bu Marni suatu malam. Aku mengangguk. Siap, Bu. Nanti saya sisihkan. Di kamarku, catatan itu bukan daftar belanja, tapi daftar kezaliman. Setiap permintaan, setiap keluhan, setiap rencana mereka kudokumentasikan dengan rapi. Ini adalah kumpulan bukti yang akan memperkuat posisiku. Puncaknya adalah di akhir bulan. Bu Marni mendatangiku saat aku merapikan taman kecil. Rina, tunjangan bulanan untuk kami sepertinya perlu dinaikkan. Dan Ibu mau ikut arisan baru yang iuran awalnya lumayan. Dia menyebutkan angka yang hampir menghabiskan setengah gajiku. Ini permintaan yang besar, Bu. Tapi aku berhenti sejenak, melihat harapan di matanya. Tapi untuk keluarga saya akan usahakan. Beri saya waktu sampai hari gajian nanti. Wajah Bu Marni berseri-seri. Ibu tahu kamu anak yang baik. Saat dia pergi, senyumku pun pudar. Ini sudah cukup. Aku sudah memberikan mereka cukup tali untuk menggantung diri mereka sendiri. Rina yang penurut kini telah menyelesaikan persiapan babak perang. Malam sebelum hari gajian, Andika tampak gugup. Rin, besok kamu benar-benar akan memberikan uang sebanyak itu? Itu sangat banyak. Kamu pasti akan kehabisan untuk kebutuhanmu sendiri. Aku menatapnya. Ada sedikit harapan. Apa yang harus aku lakukan, Dika?
Tolong beritahu aku. Dia terdiam lama, melihat ke bawah. Aku akan coba bicara pada mereka untuk mengurangi jumlahnya. Itu bukan pembelaan, itu negosiasi. Hatiku yang terakhir berharap padam. Jangan khawatirkan, Dika. Besok semua akan jelas, dan semua akan berubah. Aku mematikan lampu. Jantung berdebar, tapi di balik ketakutan ada perasaan lega yang besar. Besok topeng akan dilepas. Besok Rina yang sebenarnya akan muncul. Hari itu datang, hari Jumat. Mereka sudah duduk rapi di sofa ruang keluarga, tatapan mereka penuh antusiasme. Andika di sampingnya, wajahnya tegang. Aku meletakkan tas kerja di kursi, lalu mengambil sebuah amplop coklat tipis dari dalam tas. Amplop itu berbeda dengan amplop tebal yang biasa kuberikan. Ini, Bu, Pak, untuk biaya hidup bulan ini. Bu Marni mengambilnya, merobek ujungnya. Senyum di wajahnya lenyap, digantikan wajah merah karena kemarahan yang mulai menyala. Apa ini? Jumlahnya tidak sampai seperempat dari yang biasa, teriaknya. Pak Hardi mengambil amplop itu. Rina, apa maksudmu? Ini bukan main-main. Tidak ada kesalahan, Dika. Itulah jumlah yang pantas untuk kalian bertiga. Jawabku, suaraku datar dan tenang. Mana buktinya kami memanfaatkanmu? Kami hanya meminta apa yang seharusnya. Hardik Pak Hardi. Ini buktinya, kataku mengambil map biru. Kuhadapkan pada mereka salinan laporan dari notaris dan pegadaian. Cincin emas peninggalan almarhum ibuku telah digadaikan oleh Bapak pada tanggal 22 bulan lalu, atas nama Pak Hardi. Seketika itu juga warna wajah mereka berdua berubah total, dari kemarahan menjadi pucat pasi. Andika melihat dokumen itu, matanya melotot. Ayah, ini benar? Aku menunjuk mereka. Kepentingan keluarga yang mana? Yang dengan mudahnya merampas kenangan berharga saya dan berani menuduh saya yang menjualnya. Bu Marni, yang kehilangan kata-kata, mencoba menyerang dengan cara lain. Kamu ini tidak tahu terima kasih, teriaknya. Tangan kanannya terangkat tinggi, siap mendarat di pipiku. Itu adalah gerakan yang mencerminkan kebiasaan lama merasa berkuasa. Andika menjerit, Ibu, jangan. Tapi aku tidak bergerak mundur. Ketika tangan itu turun dengan cepat, naluri dan tekadku bereaksi. Tanganku melesat, menangkap dengan tegas pergelangan tangan Bu Marni tepat di udara, beberapa sentimeter sebelum tamparan itu mendarat. Genggamanku kuat, penuh keyakinan. Lepaskan, pekiknya. Tidak, jawabku. Saya tidak akan membiarkan Anda memukul saya lagi. Tidak pernah lagi. Aku melepaskan genggamanku perlahan. Yang gila adalah kalian yang menganggap kebaikan sebagai kelemahan. Aku mengeluarkan dokumen lain. Ini adalah salinan perjanjian pemisahan harta yang sudah disahkan notaris. Semua yang saya peroleh dari gaji saya adalah milik saya mutlak. Aku memberikan ultimatum, kalian punya dua pilihan. Pertama, saya laporkan kasus cincin ini kepada yang berwajib sebagai penggelapan. Atau kedua, kalian keluar dari rumah ini dan mulai hidup dengan usaha sendiri. Aku sudah menyewa sebuah apartemen kecil sederhana untuk kalian selama 3 bulan. Andika, kamu bebas memilih, tapi hubungan kita butuh pertobatan yang nyata. Saat ini aku butuh ruang dan waktu. Petugas dari pengelola apartemen akan menjemput kalian besok pagi. Tanpa menunggu respons lagi, aku berbalik dan berjalan menuju pintu. Langkahku mantap. Aku baru saja menutup sebuah buku yang kelam. Di belakangku aku mendengar isak tangis Bu Marni yang terseduh-seduh, bukan lagi karena marah, tapi karena putus asa, dan suara Andika yang memanggil namaku dengan pilu. Aku tidak menoleh. Aku menginap di hotel dekat kantor, memberikan waktu pada diriku sendiri untuk bernapas. Melalui pesan singkat, aku memberitahu Andika bahwa aku akan mengawasi proses pindah dari jauh, dan agar dia memastikan orang tuanya kooperatif. Rasa sakit karena meninggalkan suami itu nyata, tapi rasa sakit karena terus direndahkan jauh lebih besar. Beberapa hari kemudian, aku kembali ke rumah. Rumah itu terasa sangat besar, sangat sepi, dan sangat kosong. Perlahan-lahan aku mulai membersihkan bukan hanya debu, tapi juga energi negatif. Aku membuka semua jendela, membiarkan udara segar masuk. Di kamar mertua,
Aku menemukan sebuah kotak kecil berisi surat dan album foto lama. Ada foto pernikahan mereka yang dulu tampak bahagia. Aku menyadari, kebangkrutan dan kehilangan harga diri telah mengubah mereka menjadi manusia yang penuh ketamakan. Pengetahuan ini memberiku pemahaman, bukan pemakluman. Dendam berubah menjadi rasa sedih. Aku memutuskan untuk tidak menempuh jalur hukum. Cincin itu sudah aku tebus kembali. Memegangnya di tanganku, rasanya seperti memegang tangan ibu. Setahun setelah segalanya berubah, aku duduk di teras rumah yang asri. Hidupku tenang dan penuh makna. Aku masih bekerja, tapi kini gajiku untuk masa depanku. Kabar tentang mantan mertuaku. Mereka hidup sederhana di apartemen, Bu Marni mulai memasak, Pak Hardi bekerja serabutan, mereka belajar menghargai kejujuran. Hubunganku dengan Andika seperti benang yang tipis. Kami berkomunikasi, dia menunjukkan perubahan melalui tindakan. Suatu sore dia menemuiku di pintu, tampak lebih kurus, tapi matanya lebih jernih. Aku tidak datang untuk membujukmu kembali, Rin. Aku datang untuk mengembalikan ini. Dia memberikan sebuah kotak berisi kalung mutiara cantik. Ini dari hasil pertama usahaku. Sebagai simbol permintaan maaf yang tulus. Dengarkan dulu, potongnya. Aku mengerti sekarang. Cinta itu bukan tentang memiliki tapi tentang menghormati. Aku tidak menghormatimu selama ini. Aku tidak layak mendapat kesempatan kedua. Tapi aku berjanji aku akan terus berubah untuk diriku sendiri. Dan siapa tahu mungkin suatu hari nanti jika Tuhan mengizinkan, aku bisa menjadi pria yang layak untuk seseorang seperti kamu lagi. Dia pergi setelah itu, meninggalkanku dengan perasaan campur aduk. Kepercayaan itu seperti piring kristal yang indah. Sekali pecah, retakannya akan selalu terlihat. Apakah ada harapan untuk kami? Aku tidak tahu. Tapi yang aku tahu, aku bangga melihat perubahan pada dirinya, dan yang terpenting aku bangga pada diriku sendiri. Aku duduk di teras rumah yang sama, tapi dengan energi yang sama sekali berbeda. Di depanku, tanaman melatiku berbunga lebat. Harum semerbak memenuhi udara pagi. Aku belajar bahwa menjadi baik tidak berarti harus membiarkan diri direndahkan. Kekuatan sejati adalah keberanian untuk menetapkan batasan. Terkadang langkah terberat seperti berjalan di atas pecahan kaca justru akan membawamu ke tempat yang lebih terang. Untuk siapapun yang mendengarkan ini, jika kebaikanmu dianggap lemah, ingatlah kamu memiliki hak untuk dihormati. Kamu memiliki kekuatan untuk mengubah jalan ceritamu. Jadilah pahlawan untuk hidupmu sendiri. Seperti melati di tamanku, dia harus melewati badai, tapi dengan akar yang kuat, dia kembali mekar, bahkan lebih harum dari sebelumnya. Terima kasih sudah mengikuti perjalanan emosional Rina sampai akhir. 2 bulan setelah pertemuan terakhir dengan Andika, di mana dia menyerahkan kalung mutiara, Rina kembali fokus sepenuhnya pada karirnya. Kekuatan batin yang ia temukan kini tercermin dalam kinerjanya. Suatu hari, ia dipanggil ke kantor CEO. Di balik meja mahoni besar dengan pemandangan kota yang menakjubkan, sang CEO tersenyum bangga. Rina, kamu telah membuktikan dirimu lebih dari sekadar manajer yang kompeten. Kami melihat ketahanan, perencanaan, dan ketenangan yang luar biasa di bawah tekanan. Kami ingin menawarkan posisi Direktur Regional Asia Tenggara. Posisi ini menuntutmu pindah ke Kuala Lumpur dalam waktu 2 bulan, jelas CEO-nya. Napas Rina tertahan. Ini adalah puncak karirnya, sebuah kesempatan untuk memulai babak baru, secara harfiah dan metaforis, jauh dari bayangan masa lalu. Ini adalah pengakuan yang sangat besar, Pak, jawab Rina, matanya bersinar dengan resolusi yang jelas. Tawaran ini bukan hanya gaji yang lebih besar. Ini adalah tiket menuju kebebasan total. Beberapa minggu kemudian, Rina menemui Andika di warung kopi kecilnya. Tempat itu bersih, sederhana, dan ramai. Andika menyambutnya dengan senyum tulus, bukan senyum penuh maaf yang dulu. Aku senang kamu datang, Rin. Kopi pertama dari biji baru kami, katanya sambil menyajikan secangkir kopi. Rina menyesapnya, menikmati momen tenang itu. Dika, aku ada kabar. Dia menjelaskan tentang tawaran pekerjaan di Kuala Lumpur. Andika mendengarkan dengan saksama, raut wajahnya berubah menjadi campuran bangga dan sedikit kesedihan. Ketika Rina selesai, Andika menghela napas panjang, tetapi matanya tetap jernih.
Itu luar biasa, Rin. Kamu pantas mendapatkannya. Semua yang kamu lalui, kamu pantas mendapatkan langit yang lebih luas. Rina menatapnya, mencari keraguan atau permohonan agar ia tetap tinggal. Tidak ada. Aku tidak akan memintamu untuk menunda, atau menungguku. Pergilah. Terbanglah setinggi yang kamu bisa. Aku akan tetap di sini, memperbaiki diriku, memperbaiki apa yang tersisa dari keluargaku. Jika takdir ingin kita bersama lagi, kita akan bertemu di tengah jalan, bukan di tempat aku memohon belas kasihanmu. Pengakuan dewasa Andika memberikan Rina kedamaian yang tak terduga. Di hari keberangkatannya, Rina kembali ke rumah besar yang kini terasa benar-benar miliknya. Sepi, tapi damai. Dia mengemasi sisa-sisa barang pribadinya. Dia tidak membawa banyak, hanya yang esensial. Saatnya mengucapkan selamat tinggal pada kenangan. Di meja ruang tamu, di mana pertempuran terakhir terjadi, dia meletakkan dua hal. Kunci rumah itu dan kotak berisi kalung mutiara pemberian Andika. Dia menulis catatan singkat untuk Andika, terima kasih untuk kalungnya. Simpanlah. Aku harus membangun kerajaan pertamaku dengan tangan kosong. Jaga dirimu. Rina. Ini bukan penolakan permanen, tapi pernyataan kemandirian. Dia membiarkan rumah itu menjadi peninggalan masa lalu Andika dan orang tuanya. Rina berbalik, langkahnya ringan, pandangannya tertuju pada masa depan yang cerah. Melangkah keluar dari pintu, dia tahu perjalanannya di Asia Tenggara akan menjadi ujian. Tetapi dia siap. Dia tidak lagi takut sendirian. Dia adalah pahlawan untuk dirinya sendiri, kuat seperti akar melati yang mekar di taman, siap untuk ditanam dimanapun, dan tetap harum. Pendaratan di Kuala Lumpur terasa seperti menghirup udara yang benar-benar baru. Rina disambut oleh timnya dan langsung diantar ke apartemen eksekutif yang telah disiapkan perusahaan di jantung kota. Unitnya berada di lantai atas gedung pencakar langit, menawarkan pemandangan panorama KLCC yang menakjubkan. Malam itu, setelah membongkar koper kecilnya, Rina berdiri di depan jendela kaca dari lantai ke langit-langit. Lampu-lampu kota yang berkilauan di bawahnya bagaikan permadani energi. Ini bukan lagi rumah besar yang menyimpan kenangan pahit. Ini adalah kanvas kosong tempat ia akan melukis takdirnya sendiri. Dia menyentuh kaca yang dingin, memikirkan betapa jauhnya ia melangkah dari dapur kusam di Jakarta. Di sini, ia hanyalah Rina, sang direktur regional yang cakap, tanpa sejarah, tanpa tuntutan, tanpa rasa bersalah. Perasaan damai yang ia cari telah ia temukan di ketinggian ini. 3 minggu setelah kedatangannya, Rina menghadapi ujian pertamanya, presentasi strategi regional kuartal mendatang di hadapan Dewan Eksekutif dan pemangku kepentingan utama. Ruangan rapat besar itu dingin dan formal. Rina berdiri di depan layar, memegang kendali penuh. Dia menyajikan data dengan presisi tajam, memaparkan risiko dan peluang di pasar Asia Tenggara dengan wawasan yang mendalam. Ketika seorang direktur veteran mencoba menantang proyeksinya, Rina merespons dengan ketenangan yang luar biasa dan menyajikan fakta yang tidak terbantahkan. Kekuatan suaranya, kejelasan logikanya, dan kepercayaan dirinya mengisi ruangan. Rina bukan hanya berhasil menjual visinya, dia berhasil memantapkan posisinya sebagai pemimpin yang tidak bisa digoyahkan. Di akhir rapat, tepuk tangan yang terdengar memberinya pengakuan yang tulus. Dia tahu, ini adalah medan perangnya, dan dia telah menang tanpa perlu menahan tamparan atau membela diri dari tuduhan. Suatu sore yang sibuk, ponsel Rina bergetar. Itu adalah pesan dari Andika. Bukan kata-kata, melainkan sebuah foto. Foto rumah besar yang ditinggalkan Rina, tetapi kini, pagar depan yang dulu megah telah diubah menjadi pintu masuk warung kopi sederhana yang terang dan ramai. Ada tanda kayu buatan tangan bertuliskan, Kopi Melati. Cincin ibunya, yang mengingatkannya pada kekuatan akar melati, kini menjadi nama usaha Andika. Foto itu juga menunjukkan Andika di balik meja bar, tersenyum, mengenakan kaos polos yang santai, sibuk melayani pelanggan, bukan lagi pria kaku yang membaca koran di sofa mewah. Air mata Rina menggenang, tapi ini adalah air mata kebanggaan. Dia membalas dengan emoji bunga melati, tanpa kata-kata. Dia menghapus foto itu, menutup ponselnya, dan kembali fokus pada laporan di depannya. Keputusan Andika untuk benar-benar melepaskan gengsi masa lalu, dan memulai hidup dari awal, adalah pertobatan yang nyata.
Namun, Rina tahu, jalannya tetap di Kuala Lumpur. Mereka berdua kini telah menemukan akar mereka sendiri. 6 bulan berlalu. Rina telah sepenuhnya tenggelam dalam peran barunya. Tidak ada lagi keraguan. Reputasinya di Asia Tenggara berkembang pesat. Ia dikenal karena ketegasannya dan kemampuannya menyelesaikan masalah regional yang rumit. Tugas besar pertamanya adalah menyelesaikan krisis negosiasi dengan mitra kunci di Bangkok. Rina terbang ke sana sendirian. Di ruang rapat mewah yang menghadap Sungai Chao Phraya, Rina, mengenakan setelan formalnya, memimpin diskusi selama 8 jam tanpa henti. Ketika negosiasi menemui jalan buntu, Rina mengambil kendali, menyajikan proposal alternatif yang cerdas dan menguntungkan kedua belah pihak. Sikapnya yang tenang namun mendominasi memecah kebuntuan. Pada akhirnya, dia berhasil mengamankan kesepakatan bernilai jutaan dolar. Merayakan keberhasilannya, Rina duduk sendirian di bar hotel sambil menyesap segelas air putih, menatap pantulan dirinya di kaca. Dia tersenyum. Senyum yang bukan topeng, tapi refleksi dari pencapaian sejati yang ia raih sendiri. Dia menyadari, kebahagiaan terbesar adalah ketika dia tidak perlu bergantung pada pengakuan atau persetujuan siapapun. Suatu malam, saat Rina sedang mengerjakan laporannya di apartemen, ponselnya berdering. Itu adalah panggilan video dari Andika. Rina ragu sejenak, lalu menjawab. Wajah Andika muncul di layar, di latar belakang terlihat jelas dinding kayu sederhana dan mesin kopi espresso profesional. Semua elemen, kopi melati. Maaf mengganggu malam-malam, Direktur Regional, sapa Andika, senyumnya lebar. Aku hanya ingin pamer. Kami baru saja mendapatkan mesin roasting sendiri. Aromanya memenuhi seluruh warung. Rina tertawa kecil, tawa yang tulus, tanpa beban masa lalu. Bagus, Dika. Aku bangga mendengarnya. Pastikan kamu menjaga kualitas biji kopinya. Mereka membahas logistik bisnis selama beberapa menit. Andika terlihat bersemangat, bercerita tentang ibunya yang kini membuat kue-kue kecil untuk warung dan ayahnya yang sibuk mengurus pembukuan sederhana. Mereka menemukan arti hidup yang baru. Rin, terima kasih untuk pelajaran itu. Rina hanya mengangguk. Dan kamu, bagaimana dengan kesepakatan Bangkok? Kudengar kabar dari koneksiku. Rina terkejut bahwa Andika mengikuti beritanya. Berjalan lancar. Itu adalah ujian terberat, tapi berhasil. Percakapan itu terasa seperti antara dua pejuang yang berbagi cerita dari medan perang yang berbeda, saling menghormati, tidak ada tuntutan. Sebelum mengakhiri panggilan, Andika berkata, kami berdua berjuang, dan itu terasa benar. Sampai nanti, Rin. 18 bulan setelah kepindahannya, Rina menghadiri konferensi bisnis Asia di Singapura. Di panggung megah, Rina dianugerahi gelar, pemimpin wanita paling berpengaruh di Asia Tenggara, untuk kontribusinya dalam restrukturisasi pasar. Saat berjalan menuju podium, mengenakan gaun malam yang elegan namun profesional, ia merasakan tatapan ratusan orang. Lampu sorot menyilaukan, tetapi matanya tetap fokus dan tenang. Pidato penerimaannya singkat, kuat, dan menyentuh. Kekuatan sejati, katanya, bukan ditemukan di tempat yang nyaman, tetapi ketika Anda berani menetapkan batasan, melindungi diri sendiri, dan menemukan akar Anda di tanah yang baru. Dia mendedikasikan penghargaan itu untuk ibunya, yang mengajarinya bahwa melati akan selalu harum, bahkan setelah badai terburuk. Setelah acara, seorang kolega bertanya tentang rencananya untuk kembali ke Jakarta. Rina tersenyum, melihat pemandangan Marina Bay Sands yang berkilauan. Jakarta adalah masa lalu saya. Masa depan saya ada di sini, di Asia Tenggara. Saya sudah menanam akar saya di ketinggian, dan saya tidak akan turun. Beberapa minggu setelah konferensi di Singapura, Rina kembali ke rutinitasnya di Kuala Lumpur. Reputasinya sebagai pemimpin wanita paling berpengaruh, menarik perhatian yang tidak terduga. Suatu pagi, asisten Rina memberitahu bahwa ada permintaan wawancara eksklusif dari majalah bisnis terkemuka di Jakarta, yang ingin membuat profil mendalam tentang kepemimpinannya dan, yang Rina duga, menggali kisah di balik kepindahannya yang mendadak. Rina setuju, tetapi dengan syarat ketat, fokus harus pada strategi bisnis dan kepemimpinan. Saat wawancara berlangsung melalui panggilan video di ruang kerjanya yang elegan,
Sang jurnalis, seorang wanita yang cerdas, mengajukan pertanyaan yang tajam. Nyonya Rina, kisah sukses Anda sering dikaitkan dengan kekuatan Anda untuk bangkit dari tekanan domestik yang ekstrim. Bisakah Anda jelaskan bagaimana konflik pribadi, termasuk kabar tentang perceraian dan hilangnya warisan keluarga, mempengaruhi keputusan karir besar Anda? Rina menghela napas pendek. Matanya menatap kamera dengan tenang, tidak menunjukkan emosi. Saya percaya bahwa kepemimpinan yang hebat lahir di bawah api. Konflik, baik di rumah atau di ruang rapat, hanya memperjelas batasan Anda. Keputusan karir saya adalah murni hasil dari pertumbuhan profesional dan kebutuhan untuk dihormati. Kisah saya adalah bukti bahwa batasan itu penting. Dan saya mendedikasikan energi saya hanya untuk pertumbuhan ke depan, bukan untuk mengorek luka lama, jawabnya, mengakhiri pembahasan sensitif itu dengan nada yang sangat tegas dan profesional. 3 bulan kemudian, sebuah paket tiba di kantor Rina. Itu adalah kotak kayu kecil dengan label pengiriman dari Jakarta. Rina membukanya dengan hati-hati setelah memastikan isinya aman. Di dalamnya, terselip sebuah pot kecil berisi bibit tanaman kopi Arabica yang baru tumbuh, lengkap dengan tanah subur. Di sisinya, ada kartu sederhana, untuk Direktur Regional. Semoga akarnya terus menguat. Aku menanam melati di sini, kamu menanam kopi di sana. Kita berjuang di tanah kita sendiri. Dika. Rina duduk di sofa ruang kerjanya, memegang bibit kopi itu. Keharuman tanah dan harapan yang terkandung di dalamnya menyentuh hatinya. Andika tidak lagi mengirim perhiasan mahal sebagai kompensasi. Ia mengirimkan sebuah metafora tentang pertumbuhan dan kerja keras. Rina tersenyum kecil, senyum yang tulus. Ia mengambil ponsel, memotret bibit kopi itu di samping jendela yang menghadap kota, dan mengirimkannya kepada Andika dengan pesan balasan, "Terima kasih. Aku akan merawatnya hingga berbuah. Lanjutkan perjuanganmu." Dia tahu, inilah akhir yang paling sehat bagi mereka. 2 jiwa yang saling menghormati dan mendukung dari kejauhan, tanpa harus menghancurkan perjalanan pribadi masing-masing. 2 tahun setelah dia pindah, Rina telah membawa divisi Asia Tenggaranya ke puncak kinerja global. Prestasi ini tidak luput dari perhatian markas besar perusahaan di New York. Dalam sebuah panggilan konferensi yang tegang namun menggembirakan, Dewan Direksi Global menawarkan peran baru kepada Rina, Wakil Presiden Senior untuk pasar Asia Pasifik, yang berbasis di Singapura. Ini adalah loncatan besar, sebuah jabatan yang menempatkannya di antara elit tertinggi perusahaan. Rina, yang sekarang berusia awal 30-an, tidak lagi merasakan kegelisahan masa lalu. Ia melihat pemandangan KLCC dari jendelanya, lalu melihat ke bawah, di mana bibit kopi yang dikirim Andika kini tumbuh menjadi tanaman kecil yang kokoh di balkonnya. Momen itu adalah penutup yang sempurna. Dia menerima tawaran itu tanpa ragu. Beberapa minggu kemudian, Rina berdiri di ambang pintu apartemennya di KL, siap untuk pindah ke Singapura. Ia meninggalkan kunci apartemennya yang kini terasa kosong di atas meja ruang tamu yang bersih. Tidak ada surat kali ini, hanya keheningan yang penuh kepastian. Membawa koper berisi segala yang ia butuhkan, Rina melangkah menuju lift. Ia telah menyelesaikan penanaman akarnya di Kuala Lumpur. Singapura, dengan tantangan global yang lebih besar, menunggunya. Rina tersenyum tipis. Melati telah bermetamorfosis menjadi kekuatan yang tak terbendung, siap untuk mencapai ketinggian baru. Pendaratan di Singapura terasa monumental. Tidak ada lagi euforia awal seperti di KL, melainkan rasa tanggung jawab yang mendalam. Apartemen barunya di Marina Bay, meskipun mewah, terasa lebih seperti pos komando strategis daripada rumah. Hari pertamanya di kantor barunya di pusat bisnis, adalah serangkaian pertemuan tingkat tinggi dengan para kepala negara dan CEO perusahaan mitra. Rina, kini seorang wakil presiden senior, menyadari bahwa taruhannya jauh lebih tinggi. Ruang kerjanya yang baru, berdinding kaca dengan pemandangan langsung ke lautan kapal dagang yang sibuk, mengingatkannya pada kompleksitas rantai pasok global yang kini berada di bawah pengawasannya. Malam itu, sambil meninjau laporan, ia merasakan tekanan yang luar biasa, namun ia menyambutnya. Ini adalah api yang ia cari untuk menempa dirinya menjadi pemimpin yang tak tertandingi. 6 bulan setelah menjabat sebagai SVP, Rina harus memimpin restrukturisasi besar-besaran yang melibatkan penutupan beberapa cabang yang kurang menguntungkan di wilayah Asia Timur.
Keputusan ini memicu protes keras dari direksi lokal dan media. Dalam rapat virtual Dewan Global yang tegang, Rina mempresentasikan datanya dengan dingin, menolak saran untuk melunakkan laporan kerugian demi menghindari gejolak saham. Integritas finansial harus diutamakan, terlepas dari dampak politisnya, tegas Rina. Saat berhadapan dengan salah satu VP global yang mencoba mendominasi, Rina menggunakan ketenangan dan otoritasnya. Dia tidak berteriak. Dia hanya menyajikan kebenaran yang tidak dapat disangkal. Setelah rapat usai, ia menerima pesan dari CEO global, keputusan berani yang berlandaskan data. Anda adalah masa depan perusahaan ini, Rina. Rina tersenyum tipis. Batasan dan kejujuran, pelajaran yang ia dapatkan di ruang tamu Jakarta, kini ia terapkan di tingkat global. 3 tahun berlalu sejak Rina meninggalkan Jakarta. Pagi itu, Rina sedang menikmati kopi dari biji Arabica yang kini tumbuh subur di balkonnya, saat ponselnya berdering. Itu adalah panggilan telepon biasa dari Andika. Setelah bertukar kabar tentang bisnis kopi, Andika mengambil napas dalam. Rin, ada satu hal lagi. Aku akan menikah bulan depan. Ada keheningan panjang. Rina merasakan denyutan kecil di hatinya, namun itu lebih merupakan sentuhan masa lalu daripada rasa sakit yang menusuk. Dia seorang pengusaha kecil, dia sangat memahami apa artinya membangun dari nol. Dan dia sangat menghormati latar belakangku. Rina tersenyum tulus. Aku turut berbahagia untukmu, Dika. Aku benar-benar mendoakan yang terbaik. Andika terdengar lega. Terima kasih, Rin. Kamu adalah alasan utama aku bisa menjadi pria yang layak hari ini. Rina menatap tanaman kopi kecilnya. Kamu yang melakukan kerja keras itu, Dika. Hanya kamu. Tidak ada air mata, tidak ada janji masa depan yang hampa. Hanya penerimaan yang damai. Rina tahu, benang tipis itu telah terlepas. Tetapi ia digantikan oleh ikatan persahabatan yang jauh lebih kuat dan jujur. Setelah panggilan telepon dengan Andika, Rina menyadari bahwa satu-satunya ikatan materi yang tersisa dengan masa lalunya adalah rumah besar di Jakarta. Rumah itu kini hanya menjadi aset tak terpakai yang memicu kenangan. Setelah berkonsultasi dengan pengacaranya, Rina memutuskan untuk menjual properti itu. Prosesnya memakan waktu beberapa bulan. Saat dana hasil penjualan masuk rekeningnya, Rina merasa aneh, bukan lega, melainkan sebuah penutupan yang dingin. Dia memutuskan untuk tidak menggunakan dana itu untuk dirinya sendiri. Sebaliknya, Rina mendirikan yayasan kecil atas nama almarhum ibunya, yang berfokus pada pemberdayaan perempuan yang mengalami kesulitan domestik. Sebagian besar hasil penjualan rumah itu disalurkan ke yayasan tersebut. Rina melihatnya sebagai penebusan, mengubah sumber kekayaan yang diperoleh dari kepahitan menjadi sumber harapan bagi orang lain. Dengan tindakan ini, Rina secara resmi melepaskan dirinya dari bayang-bayang masa lalu, fokus sepenuhnya pada statusnya sebagai pemimpin global di Singapura. Dalam perannya sebagai SVP, Rina harus berbicara di Forum Ekonomi Asia Pasifik yang diadakan di Singapura. Ia menjadi panelis kunci dalam sesi Masa Depan Rantai Pasok Global. Di hadapan para kepala industri dan menteri ekonomi, Rina tidak hanya menyajikan data yang brilian, tetapi juga menunjukkan kepemimpinan yang karismatik. Ketika seorang panelis dari Eropa mencoba mengkritik model bisnis yang diusungnya, Rina merespons dengan senyum tipis. Model kami mungkin terlihat berisiko bagi yang hanya melihat dari jauh. Tetapi bagi kami yang menanam akar di sini, kami melihat ketahanan yang lahir dari adaptasi cepat. Kata-katanya, yang mengacu pada filosofi melati dan kopinya, kini terasa lebih kuat di arena global. Pidato Rina mendapat liputan media yang luas, menegaskan reputasinya sebagai pemimpin wanita Asia yang berani dan visioner, yang mampu menerjemahkan pengalaman pribadinya tentang ketahanan menjadi strategi bisnis global yang kuat. 5 tahun setelah ia meninggalkan Jakarta, pada suatu pagi yang cerah, Rina berdiri di balkon apartemen mewahnya di Singapura. Di tangannya, ia memegang cangkir yang berisi kopi yang ia seduh sendiri dari biji Arabica yang ia tanam di sana. Bibit kecil yang dikirim Andika dulu kini telah berbuah dan ia panen sendiri. Rina menyesap kopi itu. Rasanya kaya, pahit, namun memiliki sentuhan manis. Ia melihat ke bawah pada tanaman kopi kecil yang kokoh di dalam pot keramik. Akarnya terlihat kuat mencengkeram tanah di tengah angin kota yang kencang.
Ia memikirkan Bu Marni dan Pak Hardi, yang kini menjalani kehidupan sederhana namun bermartabat. Ia memikirkan Andika, yang kini menemukan kebahagiaan sejati dengan wanita yang menghormatinya. Dan ia memikirkan dirinya sendiri. Rina tersenyum. Melati telah tumbuh di tanah baru, dan kini ia juga menanam kopi dari hasil ketahanan tersebut. Ia bukan lagi korban, bukan lagi pejuang, tetapi seorang pencipta takdirnya sendiri. Di atas langit Singapura, ia menemukan kekuatan sejati yang abadi, yang tidak akan pernah bisa dirampas oleh siapapun. 6 tahun setelah kepindahannya, Rina terbang ke Hong Kong untuk menghadiri sebuah lelang seni internasional bergengsi. Ini bukan lagi tentang bisnis perusahaan, tetapi tentang investasi pribadi yang mencerminkan jati dirinya yang baru. Rina duduk di barisan depan balai lelang, mengenakan setelan gelap yang elegan. Ia menargetkan sebuah lukisan abstrak karya seniman Asia Tenggara yang berjudul Akar yang Bertahan, yang menampilkan akar-akar kuat yang menjulur dari tanah yang retak. Ketika penawaran mencapai angka yang fantastis, Rina mengangkat dayungnya dengan tenang, mengalahkan seorang kolektor veteran dari Eropa. Setelah palu diketuk, Rina merasakan kepuasan yang mendalam. Lukisan itu bukan hanya investasi, melainkan representasi visual dari perjalanan hidupnya. Berjuang untuk menanam akar yang kuat, bahkan di tengah kepahitan dan keretakan. Setahun kemudian, Rina dipanggil mendadak ke markas besar di New York. Krisis geopolitik telah mengancam rantai pasok global, dan Dewan Direksi Global mengadakan pertemuan darurat. Ruang rapat di lantai tertinggi gedung pencakar langit itu dipenuhi wajah-wajah tegang para eksekutif senior dari seluruh dunia. Rina, satu-satunya VP dari Asia yang hadir secara fisik, mengambil kendali presentasi. Dengan ketenangan yang ia tempa selama bertahun-tahun, ia memaparkan analisis risiko di pasar Asia dengan presisi yang mengejutkan, menawarkan solusi inovatif yang melibatkan realokasi produksi di Vietnam dan Indonesia. Ketika ketua dewan, seorang pria tua yang terkenal kritis, bertanya, Rina menjawab dengan data yang tak terbantahkan. Kekuatan Rina bukan lagi hanya terletak pada batasannya, tetapi pada wawasannya yang global dan kemampuannya untuk tetap tenang di tengah badai. Setelah rapat yang sukses itu, Rina menghadiri acara gala perusahaan di Manhattan. Dalam suasana formal yang mewah, seorang pria mendekatinya. Dia adalah Julian, CEO dari perusahaan teknologi Eropa, seorang pria parubaya yang elegan dengan reputasi integritas dan kepemimpinan yang tenang. Julian tidak memulai percakapan dengan pujian klise tentang penampilannya, melainkan tentang presentasinya tadi siang. Ketenangan Anda di bawah tekanan benar-benar mengesankan, Wakil Presiden Rina. Wawasan Anda tentang pasar di Asia Tenggara sangat kritis. Rina tersenyum, senyum yang santai dan tulus. Mereka berbincang tentang strategi bisnis dan kepemimpinan, menyadari bahwa mereka berbagi filosofi yang sama tentang batasan dan ketahanan. Ketika Julian akhirnya mengundangnya untuk makan malam, Rina tidak merasakan tekanan atau keraguan. Ini adalah pertama kalinya seseorang mendekatinya di mana kekuatannya adalah hal pertama yang dilihat dan dihormati, bukan sesuatu yang perlu ia sembunyikan atau bela. Rina menerima ajakan makan malam Julian. Restoran di Manhattan itu elegan dan tenang, jauh dari hiruk-pikuk gala perusahaan. Sepanjang malam, Rina terkejut betapa nyamannya ia berbicara. Julian, seorang pria yang sudah matang dan berkelas, tidak berusaha merayu atau membicarakan hal-hal dangkal. Dia secara tulus menanyakan pandangan Rina tentang etika bisnis di pasar Asia yang bergejolak. Anda berbicara tentang batasan dan integritas dengan keyakinan yang luar biasa, kata Julian, menyesap anggur merahnya. Saya percaya, integritas adalah mata uang yang paling berharga. Dan ketenangan Anda di tengah badai menunjukkan bahwa Anda memegang erat prinsip itu. Rina tersenyum santai. Saya belajar bahwa jika Anda tidak menetapkan batasan, orang lain yang akan melakukannya untuk Anda, Julian. Percakapan itu mengalir lancar, dari ekonomi global hingga seni dan sejarah, pertukaran intelektual yang membuatnya merasa dihargai secara profesional dan pribadi. Ketika malam berakhir, tidak ada tekanan untuk janji pertemuan berikutnya, hanya pemahaman yang tenang. Ini adalah permulaan dari sesuatu yang dibangun di atas dasar yang kuat. 6 bulan berlalu. Hubungan Rina dan Julian berkembang menjadi kemitraan jarak jauh yang menghargai ruang pribadi masing-masing. Julian, yang berbasis di Eropa, melakukan perjalanan ke Singapura setiap beberapa bulan,
dan komunikasi mereka selalu didasarkan pada rasa hormat yang mendalam. Selama periode ini, Rina secara tenang menyelesaikan proses perceraiannya dengan Andika, sebuah penutupan hukum yang ia tanda tangani tanpa emosi, hanya dengan rasa lega. Suatu pagi yang damai, Rina duduk di balkonnya di Singapura, menatap tanaman kopi yang kini subur dan berbuah. Dia mengambil biji kopi yang matang, mengupasnya, dan teringat pada pesan Andika. Ia menyadari, tidak ada lagi benang yang mengikatnya ke masa lalu. Ia mengambil ponselnya, mengirimkan pesan singkat kepada Julian, bukan tentang pekerjaan, melainkan ucapan terima kasih karena telah melihat dan menghormati dirinya yang sebenarnya, tanpa mengharapkan apa-apa sebagai imbalan. Kebebasannya kini tidak hanya profesional, tetapi juga emosional dan legal. 2 tahun kemudian, genap 8 tahun sejak Rina meninggalkan Jakarta. Sebuah undangan mendesak memanggilnya kembali ke markas besar global di New York. Kali ini, aula pertemuan dipenuhi bukan dengan ketegangan krisis, melainkan dengan antisipasi yang meriah. Di hadapan seluruh dewan direksi dan eksekutif senior, CEO Global mengumumkan penunjukan Rina sebagai CEO Divisi Asia Pasifik. Tepuk tangan riuh menyambut pengumuman itu. Berdiri di podium yang sama tempat dia mempresentasikan data yang menantang bertahun-tahun sebelumnya, Rina yang kini berusia 38 tahun merasakan beban masa lalu terangkat sepenuhnya. Dalam pidato singkatnya, dia tidak merayakan kekuasaan, melainkan ketahanan. Kekuatan sejati saya lahir ketika saya belajar memprioritaskan rasa hormat. Dan saya mendedikasikan pencapaian ini untuk setiap orang yang berjuang untuk menetapkan batasan, katanya, matanya bersinar. Dia telah menjadi pahlawan yang dia janjikan pada dirinya sendiri di taman belakang rumah yang dulu. Melati telah mekar, dan akarnya kini mengendalikan seluruh benua. 6 bulan pertama sebagai CEO Divisi Asia Pasifik terasa seperti maraton tanpa garis akhir. Rina menetap di New York, menghabiskan sebagian besar waktunya di markas besar untuk memastikan transisi mulus dan untuk menghadapi krisis pasar yang tak terduga. Ruang kerjanya yang baru, dihiasi dengan lukisan, akar yang bertahan, yang ia beli di Hong Kong, menawarkan pemandangan Manhattan yang berkilauan, pengingat konstan akan ketinggian baru yang ia capai. Suatu malam, pukul 2 pagi waktu setempat, Rina sedang meninjau data logistik yang rumit, mencoba memecahkan teka-teki rantai pasok yang terhenti di Taiwan. Keheningan kantornya yang kosong diperpecah oleh deringan ponsel. Julian, masih bekerja, Rina? Aku tebak kamu sedang mencoba menyusun ulang jalur pengiriman melalui Selat Malaka, sapanya dengan suara tenang. Julian, yang juga berada di tengah krisis serupa di Eropa, sering menjadi tempat Rina mencari masukan profesional. Saat mereka mendiskusikan masalah itu, Julian tiba-tiba memberinya informasi intelijen yang sensitif tentang pergeseran regulasi di Taiwan yang tidak Rina miliki. Gunakan ini. Ini akan memotong waktu tunggu Anda setidaknya 2 minggu, kata Julian. Bantuan itu sangat berharga. Julian, terima kasih. Kamu baru saja menyelamatkan jutaan dolar, jawab Rina, terkesan. Kita berjuang di medan yang sama, Rina. Dan lebih mudah jika kita saling menjaga, balasnya. Rina menutup laptopnya setelah panggilan itu, merasakan rasa hormat profesional yang mendalam. Hubungan mereka, yang dibangun di atas integrasi intelektual daripada drama emosional, terasa kokoh dan abadi. 3 bulan setelah penunjukan CEO, Julian mengejutkan Rina dengan kedatangan tak terduga di Singapura. Rina sudah kembali ke apartemennya di Marina Bay Sands untuk melakukan kunjungan kerja singkat. Sore itu, mereka menikmati senja di balkon Rina. Pemandangan kota yang megah terbentang di bawah mereka. Aku ingin berbicara serius, Rina. Bukan tentang bisnis, kata Julian, menatapnya dengan mata biru abu-abunya yang tenang. Rina merasakan jantungnya berdebar, antisipasi yang sudah lama ia tekan. Julian tidak berlutut. Dia hanya memegang tangan Rina dan berbicara dengan kejelasan yang ia hargai. Aku tidak akan memintamu untuk menyerahkan apapun, untuk mengurangi kecepatanmu, atau untuk menjadi seseorang yang lain. Aku mengagumimu karena kamu adalah Rina. Kuat, berprinsip, CEO Asia Pasifik yang brilian. Aku hanya ingin menawarkan kemitraan hidup, di mana kita berdua dapat terus tumbuh secara independen dan saling menghormati. Dia kemudian mengeluarkan sebuah kotak beludru sederhana. Di dalamnya, tersimpan sebuah cincin platinum elegan,
yang dihiasi berlian kecil yang mengelilingi ukiran detail bunga melati. Aku tahu betapa berharganya simbol itu bagimu, bisik Julian. Aku ingin menjadi fondasi yang kokoh, bukan rantai yang mengikat. Rina menatap cincin itu, air matanya menggenang, bukan air mata kesedihan atau keputusasaan, melainkan air mata penerimaan dan kedamaian. Ya, Julian, jawab Rina, mengangguk perlahan. Aku menerima tawaran kemitraan ini. Setahun setelah pertunangannya, Rina kembali ke Jakarta untuk memimpin sebuah forum bisnis tingkat tinggi. Ini adalah kunjungan resmi pertamanya sejak ia pergi. Satu sore yang bebas, Rina meminta sopirnya untuk melewati lingkungan lama. Julian menemaninya. Saat mobil berhenti di seberang jalan dari rumah yang dulu ia tinggali, Rina melihat pemandangan itu. Rumah megah itu kini telah berubah sepenuhnya. Pagar besarnya telah diganti dengan dinding kayu, dan halaman depannya menjadi teras yang ramai. Tanda kayu bertuliskan, "Kopi Melati," terlihat jelas, dan warung kopi itu dipenuhi pelanggan. Rina melihat Andika. Dia di belakang meja kasir, tertawa lepas saat melayani seorang pelanggan. Di sebelahnya, seorang wanita muda, istrinya, sibuk menyusun kue-kue. Keduanya terlihat bahagia, sederhana, dan paling penting, saling menghormati. Rina tidak turun dari mobil. Dia hanya mengamati, merasakan gelombang emosi terakhir yang kini hanya berupa rasa bangga dan lega. Mereka baik-baik saja, bisik Rina. Julian memegang bahunya. Kamu yang memberi mereka kesempatan untuk menjadi lebih baik, katanya lembut. Rina menyentuh cincinnya, merasakan ukiran melati di jari manisnya. Aku yang memberi diriku kesempatan untuk bebas, koreksinya. Rina tersenyum, senyum yang lengkap dan damai. Ia memberi isyarat kepada sopir. Ayo, kita punya penerbangan ke Tokyo. Rina meninggalkan jalan itu, sepenuhnya tanpa penyesalan. Dia telah mendapatkan kebebasannya, dan dengan melakukan itu, dia juga memberikan kebebasan kepada semua orang yang ia tinggalkan. Setahun setelah pertunangan, Rina dan Julian memutuskan untuk menikah. Bukan di Manhattan atau Singapura, melainkan di sebuah villa tepi Danau Jenewa yang tenang di Swiss, merefleksikan latar belakang global mereka. Upacara itu sederhana, dihadiri hanya oleh kerabat terdekat Julian dan beberapa rekan kerja dekat Rina. Julian, dalam pidatonya, menyatakan, "Aku tidak menikahimu sebagai CEO, Rina. Aku menikahimu sebagai mitra yang setara, yang kekuatannya menginspirasi semua orang di sekitarnya. Aku janji untuk tidak pernah menjadi rantai, melainkan fondasi." Saat bertukar janji, Julian memberikan Rina bukan hanya cincin melati platinum, tetapi juga kalung mutiara sederhana yang ia jelaskan adalah milik ibunya dan disimpan untuk menantu yang tidak akan pernah mengharapkan wanitanya meredup. Ini adalah simbol penerimaan yang baru, Rina. Kamu diterima apa adanya, dengan segala kekuatan dan masa lalu yang telah membentukmu. Rina, mengenakan gaun putih ramping yang modern, menangis bahagia, air mata damai, bukan air mata kesedihan. Ia menyadari, inilah makna dari fondasi yang kokoh yang selama ini ia cari. 2 tahun setelah pernikahannya yang tenang, karir Rina telah melampaui ekspektasi. Sebagai CEO divisi Asia Pasifik, ia adalah suara yang diperhitungkan dalam ekonomi dunia. Ia diundang untuk berbicara di Forum Ekonomi Global di Davos, sebuah kehormatan yang menempatkannya di antara pemimpin dunia. Rina menggunakan platform ini untuk mengumumkan inisiatif besar. Pendanaan berkelanjutan senilai puluhan juta dolar untuk Yayasan Pemberdayaan Perempuan di Asia, Yayasan Melati Ibuku, didanai dari aset pribadinya dan investasi perusahaan. Dalam presentasinya yang memukau, ia tidak ragu mengaitkan integritas bisnis dengan ketahanan pribadi. Bisnis yang etis berakar pada rasa hormat yang mendalam, dimulai dari diri sendiri. Jika Anda tidak menghormati batasan Anda sendiri, pasar akan merobeknya. Yayasan ini adalah bukti bahwa masa lalu yang pahit dapat diubah menjadi modal untuk harapan masa depan. Sorotan media global tertuju padanya, bukan hanya sebagai eksekutif ulung, tetapi sebagai visioner yang mengubah luka pribadi menjadi perubahan sistemik bagi perempuan lain. 10 tahun telah berlalu sejak Rina meninggalkan Jakarta. Pagi ini, Rina duduk di kursi mahoni di kantornya yang baru di New York. Ia tidak lagi CEO divisi Asia Pasifik. Ia kini adalah CEO global,
memimpin perusahaan multinasional dari markas besarnya. Pemandangan Manhattan membentang di bawahnya, tetapi pandangannya tertuju pada dua benda di mejanya. Kalung mutiara yang kini ia kenakan sebagai lambang penerimaan, dan pot kecil berisi biji kopi kering, hasil panen terakhir dari tanaman Andika yang ia rawat bertahun-tahun sebelum dipindah ke New York. Rina memegang biji kopi itu, merasakan kekasaran dan ketahanan di dalamnya. Semua pertempuran, dengan mertua, dengan Andika, dengan dirinya sendiri, telah berakhir. Tidak ada penyesalan, tidak ada dendam. Hanya rasa syukur yang mendalam atas jalan yang ia pilih. Ia telah membuktikan bahwa kekuatan sejati adalah kemampuan untuk menanam akar dimanapun, dan mekar dengan indah, selamanya harum, melampaui segala badai. Ia tersenyum. Rina telah menjadi pahlawan yang sempurna untuk hidupnya sendiri.